Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Anggrani Fahani dari kelas 11 TKJ 1. Di video kali ini saya akan membahas tentang Internet Gateway. Nah, yang pertama, pengenalan Internet Gateway. Misalkan kita buat topologi yang berisi sumber internet, ikonnya saya menggunakan cloud, terus kita bikin mikrotik, namanya diganti mikrotik versi 7.16 dan tambahkan 2 PC, yaitu PC 1 dan PC 2. Nah, kalau sudah, sambungkan kabel dari ISP atau sumber internet ke mikrotik, lalu dari mikrotik ke PC 1 dan dari mikrotik ke PC 2. Nah, jadi di sini ada sumber internet. Sumber internet ini akan mengalirkan internet ke mikrotik. Nah, di mikrotik ini dia akan mengalirkan ke PC 1 dan PC 2. Jadi dari ISP akan meng-share ke mikrotik dan dari mikrotik akan meng-share ke PC-PC yang terhubung dengan mikrotik. Untuk Internet Gateway ini ada tahapan-tahapan konfigurasinya, yaitu ada konfigurasi WAN, konfigurasi LAN, dan konfigurasi NAT. Nah, apa itu WAN? WAN itu dari ISP ke mikrotik, yaitu untuk mendapatkan IP ISP ke mikrotik. Dan LAN itu dari mikrotik ke PC-PC kita, ke PC-PC yang terhubung dengan mikrotik. Di sini kita akan coba konfigurasi WAN. Untuk konfigurasi WAN ini kita ada dua cara, yaitu dengan DHCP client dan manual, dimana DHCP client ini ISP akan memberikan IP secara otomatis. Nah, di DHCP client ini kita akan mendapatkan IP, gateway, dan DHCP secara otomatis. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita aktifkan dulu mikrotiknya, kemudian buka terminalnya. Kita masuk dengan mikrotik login, yaitu admin. Passwordnya kita kosongkan, kemudian enter. Setelah itu ada new password, kita tekan saja Ctrl C. Nah, di DHCP client ini kita sudah mendapatkan IP secara otomatis. Untuk mengeceknya kita bisa ketikkan IP slash DHCP client slash print, enter. Di sini sudah ada untuk IP-nya, yaitu 10.0.137.42/24. Setelah itu kita cek IP address-nya.
Nah, sudah ada, kemudian kita cek IP root atau gateway-nya dengan mengetikkan IP /root/print. Setelah itu kita cek juga IP DNS-nya dengan IP /DNS/print. Nah, ini sudah bisa dilihat ya, dynamic servernya adalah 8.8.8.8. Nah, seperti ini untuk DHCP client ya, kita sudah mendapatkan semuanya secara otomatis. Nah, misalkan IP DHCP client kalian tidak ada, misalkan kita hapus dulu IP-nya, yaitu IP /DHCP client /remove number 0. Artinya IP DHCP client kita akan menghapus number 0, lalu kita enter. Kemudian sekarang kita cek semuanya. Pertama kita cek IP DHCP client, lalu cek IP root-nya, lalu cek IP DNS. Nah, di IP DNS ini dynamic servernya sudah tidak ada. Kalau sudah seperti ini, kita akan memasukkan kembali IP DHCP client kita dengan ketikan IP /DHCP client, kemudian interface-nya kita arahkan ke Ether 1. Nah, setelah itu kita cek lagi IP-nya apakah sudah ada lagi atau belum. Yang pertama kita cek IP DHCP client /print. Nah, sudah ada ya. Lalu kita cek IP address, sudah ada. Dan IP DNS-nya. Nah, di sini sudah ada kembali untuk dynamic servernya, yaitu 8.8.8.8. Jika sudah seperti ini, artinya mikrotik kita sudah bisa internetan. Contohnya kita ping dengan google.com. Nah, di sini TTL ya, artinya sudah berhasil. Tadi kita sudah mencoba konfigurasi WAN dengan DHCP client. Sekarang kita akan mencoba mengkonfigurasi WAN secara manual. Pada konfigurasi ini kita akan mengkonfigurasi apa yang sudah kita dapatkan di DHCP client secara otomatis. Di sini kita masukkan IP dengan mengetikkan IP /address
slice add, kita masukkan IP nya yaitu 10.0.137.42. lalu interface nya kita arahkan ke Ether 1. Kemudian IP root add gateway kita isikan 10.0.137.154, kemudian enter. Setelah itu di sini kita akan men-setting server pada DNS. Jadi kita ketikkan IP slice DNS slice set server 8.8.8.8, kemudian enter. Lalu kita cek lagi untuk IP addressnya. Sudah ada, kemudian kita cek IP root. Sudah ada juga. Lalu kita cek juga DNS nya. Nah, di sini servernya sudah menjadi 8.8.8.8 ya. Artinya sudah berhasil. Seperti inilah cara konfigurasi WAN secara. Kemudian kita akan menghubungkan Mikrotik ke Winbox. Kita cek dulu IP pada Mikrotik dan pada Pinet Lab kita. Nah, kita buka dulu command promptnya, kita buka melalui administrator. Setelah itu ketikkan root add, masukkan IP 10.0.137.0, maxnya yaitu karena slice 24 jadi 255.255.255.0. Lalu kita masukkan IP Pinet Lab kita yaitu 192.168.43.169. kemudian pingkan dengan IP Mikrotik kita yaitu ping 10.0.137.42, enter. Nah, di sini TTL ya berhasil. Setelah itu kita buka Winbox-nya. Kemudian masukkan IP Mikrotik kita 10.0.137.42. loginnya admin, passwordnya kita kosongkan, kemudian connect. Ini sudah berhasil untuk menghubungkan Mikrotik dengan Winbox. Sekarang kita akan review konfigurasi WAN pada Winbox. Jika pada Mikrotik kita bisa ketikkan IP slice DHCP client slice print. Nah, jika pada Winbox kita masuk ke IP, kemudian IP DHCP client. Nah, di sini sudah ada ya. Ini untuk menghapus, menambahkan, mengaktifkan dan menonaktifkan. Udah ya, tinggal tambah. Lalu internetnya kita arahkan ke Ether 1. Kemudian oke. Kita mendapatkan IP address secara otomatis dan IP DNS secara otomatis, serta gateway secara otomatis.
Setelah ini kita akan mengkonfigurasi LAN pada Winbox. Pertama-tama kita masuk dulu ke IP, lalu address. Kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.1/24. Kemudian interface-nya kita arahkan ke Ether 2. Kita oke. Lalu masuk ke DHCP server. Kita klik yang DHCP setup, kemudian interface-nya kita arahkan ke Ether 2, kemudian next. Address-nya sudah benar, next. Untuk gateway-nya juga sudah benar, kemudian next. Next lagi. DNS servernya 8.8.8.8. Next. Next. Oke, inilah cara konfigurasi LAN pada Winbox. Sekarang kita coba apakah PC kita sudah mendapatkan internet atau belum. Kita jalankan dulu PC-nya. Nah, setelah itu kita lihat IP-nya. Kita ketikkan show IP. Di sini masih kosong ya. Kemudian kita ketikkan IP DHCP. Nah, jika muncul DORA seperti ini, artinya sudah berhasil mendapatkan IP-nya. Kemudian kita lakukan juga pada Ether 3 atau PC 2. Caranya seperti tadi. Kita tambahkan IP address-nya yaitu 20.20.20.1/24. Ether-nya kita arahkan, interface-nya kita arahkan ke Ether 3, kemudian DHCP server. Klik DHCP setup, arahkan ke Ether 3, kemudian next. Next terus. Nah, sudah. Setelah itu kita coba lagi di PC yang kedua. Kita lihat dulu IP-nya. Show IP. Masih kosong, kemudian kita ketikkan IP DHCP. Ini muncul lagi tulisan DORA seperti ini, artinya sudah berhasil. Sekarang kita coba ping ke mikrotiknya. Ping 20.20.20.1. Enter. Nah, ini TTL ya teman-teman. Kemudian kita lakukan juga pada PC 1 ping 10.10.10.1. Enter. Nah, ini juga sudah berhasil ya. Nah, seperti inilah cara konfigurasi LAN pada Winbox. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep NAT. Di sini ada IP private dan IP public. IP private ini dari mikrotik ke PC-PC kita, sedangkan IP public adalah dari ISP ke mikrotik. Artinya adalah mentranslate dari IP private ke IP public. Contoh, jadi PC kita akan mengirimkan paket ke mikrotik. Nah, dari mikrotik
si mikrotik ini akan diarahkan ke internet. Kemudian si internet ini akan membaca bahwa yang mengirimkan paket itu dari 10.10.10.1 pasti akan ditolak karena dia merupakan IP private. Nah, maka dari itu kita akan mengkonfigurasi NAT agar bisa kita jalankan semuanya. Kita lihat dulu pingkan VC1 dengan 8.8.8. Nah, di sini pasti timeout ya. Sekarang kita akan mengkonfigurasi NAT. Kita masuk dulu ke Winbox, lalu masuk ke IP, masuk ke firewall, kita klik yang NAT, pilih yang NAT, kemudian klik tanda plus. Untuk chainnya kita gunakan SRC NAT. Nah, out interface-nya kita arahkan ke header 1, kemudian masuk ke menu action. Di sini kita pilih masquerade. Masquerade adalah mentranslate banyak IP private ke IP public. Kita apply, lalu oke. Nah, sekarang PC kita ini sudah bisa internetan. Kita coba pingkan PC1 ini dengan 8.8.8.8. Nah, sekarang sudah TTL ya, sudah berhasil. Kita coba lagi pingkan dengan google.com. Sudah berhasil juga. Kemudian kita cek juga pada PC yang kedua atau Ether 3, pingkan dengan 8.8.8.8 TTL, lalu pingkan juga dengan google.com. TTL juga ya teman-teman. Ini sudah berhasil untuk mengkonfigurasi NAT. Nah, ini adalah cara konfigurasi NAT. Setelah ini kita akan mengkonfigurasi NAT, namun hanya PC tertentu atau hanya satu PC yang dapat kita pingkan dengan google.com. Pertama-tama kita tambahkan dulu PC-nya atau PC yang ketiga. Lalu add, kemudian hubungkan kabel dari mikrotik ke PC 3. Lalu kita setting IP-nya, masuk ke Winbox, setting IP-nya menjadi 30.30.30.1/24. Header-nya, interface-nya kita arahkan ke header 1, kemudian masuk ke DHCP server, klik DHCP setup. Nah, kita arahkan ke header 4, lalu next terus. Setelah itu kita jalankan PC 3, kemudian buka terminalnya. Kita cek dengan mengetikkan IP DHCP. Nah, muncul lagi tulisan DORA seperti ini, artinya sudah berhasil atau sudah mendapatkan IP.
Nah, setelah itu kita setting kembali PC 3 nya, kita masuk ke Winbox, kemudian firewall, kita klik yang tadi, kemudian search addressnya kita isikan 10.10.10.254, kemudian OK. Lalu kita cek pada PC kita. Pertama kita cek pada PC 1, kita pingkan dengan google.com. Kita pingkan dengan 8.8.8.8. Di sini di PC 1 ini TTL, kemudian kita coba pada PC 2, pingkan dengan 8.8.8.8. Nah, di sini timeout. Kita cek juga pada PC 3. Di PC 3 juga timeout. Setelah itu kita akan coba di search addressnya, kita beri tanda seru, artinya selain IP 10.10.10.254 ini bisa internetan kecuali IP yang ada di search addressnya. Kebalikannya dari tadi, jadi PC 1 akan tidak bisa internetan, namun PC 2 dan PC 3 bisa untuk internetan. Kita coba pingkan dulu PC 3 dengan 8.8.8.8, enter. Nah, di sini TTL atau terkonek, kemudian PC 2 sama, ini berhasil. Lalu PC 1 pingkan dengan 8.8.8.8. Nah, pada PC 1 ini timeout ya teman-teman. Nah, seperti itulah untuk konfigurasi NAT hanya untuk PC tertentu. Sekian untuk video kali ini tentang internet gateway, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.